Halo guys, welcome back to Sultan Dava. Di video saya yang horor. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah 3 orang pemuda yang dihantui oleh nenek. Ya, akan langsung mulai saja ke ceritanya. Oke. Ya, biasanya anak ketiga pemuda itu lagi jalan, dan di tengah jalan itu berhenti di sebuah taman atau apa itu, trotoar gitu ya kan, duduk di situ. Dan anggap saja namanya itu, yang satunya A, yang si B, si C. Yang A ini mulai duluan. Ayo kita cerita horor. Ya, langsung saja dimulai. Yang si B ini mulai yang pertama. Setelah si B cerita-cerita, lalu yang A, dan yang terakhir si C. Dan horornya mulai sampai di sini. Yang si C ini, ya si C itu ngomong gitu. Ya, sebelum saya ceritain, saya nggak mau tanggung jawab ya kalau ada apa-apa gitu. Intinya saya sudah ngingetin, saya nggak mau tanggung jawab. Lah yang si A sama yang si B ini, Wah, pinter aja kamu itu. Kalau mau menakut-nakutin kita itu jangan gitu. Kita Langsung cerita aja, bisa aja kamu. dan yang si C ini. Ya udah, kalau kamu nggak percaya langsung saya ceritakan. Nah, ceritanya itu mulai dari sini. Nah, pada suatu malam, malam, si C ini mendengarkan cerita dari kakak kelasnya itu ya, waktu pulang dari kampus atau apa itu. Si C ini pulang malam, dan dia itu ceritain tentang nenek yang di dalam mimpinya itu. Nenek, dia tuh kebingungan mencari sesuatu. Dan si kakaknya kelasnya yang si C tanya, Nek, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? si nenek ini menjawab sambil muka yang sedikit muram gitu. Saya ingin mencari jari saya yang hilang. Dari kelingking ya tepatnya. Dan seketika si kakak kelasnya ini bingung, dan akhirnya membantu mencari tolong ya, mencari dan akhirnya ketemu. Dan langsung setelah mendengar cerita itu, si C pun langsung malamnya itu ketika dia tidur dimimpiin itu ya kan tuh. Dan tapi si C ini menemukan jarinya itu di sebuah kayak kolam ikan gitu, menemukan jarinya. Dan tapi anehnya, nenek itu tidak bilang makasih ya, makasih, udah langsung pergi aja gitu. Dan selesai situ, itu apa, cerita si C. Dan yang si A sama si B ini bilang gini. gitu aja kok, serem. Biasa aja. Yang si A itu bilang gitu, yang si B ini bilang, Nah ya, gitu aja kok serem. Gitu aja kok serem. Itu tadi bilangnya serem kemana gitu. Ternyata seperti itu. tapi yang si C ini, ya udah, tunggu aja nanti malam ya. Terus akhirnya ya, ketika anak itu mencar ke kompleknya masing-masing, dan si A dan si B dimimpiin mimpi itu yang ya. Tapi waktu kemarinnya apa, besoknya si A sama si B ini cerita ke si C waktu di sekolahan. Aku kemarin mimpi yang bisa kamu ceritakan. Gimana, yang si A cerita dulu. Kemarin itu aku dimintain tolong, ya kayak kamu gitu. Dimintain tolong sama nenek-nenek. Ya, dimintain tolong. Terus saya nyari dan ketemunya itu pertamanya nggak ketemu. Terus ketika aku pulang sampai rumah itu ketemu di tasku. Ya, nggak tahu itu, langsung saya kembalikan ke rumah nenek itu.
Dan seperti yang kamu ceritakan, nenek itu tidak terima kasih atau apa, nenek itu langsung menutup pintu dan gitu aja. langsung dia pulang. Dan yang si B ini yang mengerikan, ketika itu dia lagi jalan ke apa ya, nggak tahu lah, pokoknya dia jalan dan menemukan suatu nenek-nenek yang mencari cari. Terus dia itu tidak berhasil menemukan, tidak berhasil. Maaf nek, saya nggak berhasil menemukan. Tapi anehnya nenek itu malah tertawa. Wah, dan si B ini kebingungan ya kan, nggak ketemu kok malah ketawa. Dan seketika itu dia bangun. Udah sampai situ aja. Dan beberapa minggu atau bulan seterusnya itu si B ini cari kelingkingnya ya kan, sama yang kayak tadi saya ceritakan di utama video. Dari kelingkingnya ini kan nggak ketemu ya. Lah itu si B ini terkena kayak cedera yang lumayan parah lah di jari kelingkingnya. Saat si A sama si C ini menjenguk, ditanyakan, kenapa kok bisa kayak gini? Nggak tahu ini. Ya mungkin kayak ceritamu itu kan nggak ketemu, jadi neneknya itu ingin balas dendam, ingin memutulkan iniku. Dan ceritanya kayak gini, dia tuh apa ya, kayak lihat TV sambil duduk gini, dan jari kelingkingnya itu ada kipas yang ini itu, yang bukan yang di dinding, yang di sini tuh ya, itu gini, kipasnya itu di sini ya. Dan kebetulan kipasnya itu tidak ada kayak tutupannya gitu. Dan ketika itu kipasnya itu jatuh dan hampir aja kena jarinya ini, hampir aja putul. Dan si B ini bisa melepaskan itu kembali ya gitu, hampir aja putul. Jadi ya gitu ceritanya. Dan si A ini apa yang si C ini bilang, hati-hati kamu ya, kan kamu nggak menemukan itu ya, jadi jari kelingkingmu itu nggak jadi kayak jadi sasaran nenek gitu itu loh, untuk membalaskan dendammu ya. Jarimu itu dikejar-kejar terus agar putul lah. Langsung seketika itu B terdiam dan gemetaran, bulu kuduknya mulai merinding dan takut akan kejadian itu. Nah kan kalian sudah mendengarkan cerita itu ya, dan harap hati-hati. Kan seperti yang di video pertama, yang di video tampilan pertama itu kan aku sudah bilang, yang mendengarkan cerita ini akan mengalami hal yang sama. Dan kalian sudah mendengarkan ini, kalian tunggu nanti malam apakah mimpi ini yang jari kelingkingnya atau tidak mimpi apa-apa. Saya sih waktu dengar cerita ini sih, malamnya itu saya tidak bermimpi apa-apa, tapi sini saya itu sakit gitu, nggak tahu kenapa. Tapi kan jauh kan kelingking sama ini ya, nggak tahu itu beneran apa tidak. Yang pasti hati-hati ya rek. Oke, video dari saya sampai sini aja. Oke, jika kalian mau request apa, kalian tinggal masukin di kolom komentar ya. Oke, see you.